Oke, selamat berjumpa lagi bersama Mas Edi. Hari ini saya mau membuat tutorial bagaimana membuat kolam lobster dengan kualitas ekspor. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman kita yang dari Papua, yang bertanyaannya yaitu, Bang, gimana sih Bang cara membuat kolam lobster yang bagus? Soalnya kolam saya di rumah itu kalau dibuat nampung lobster kok mati-mati terus, katanya begitu. Nah, mudah-mudahan dengan video yang saya buat hari ini bisa bermanfaat untuk saudara kita yang dari Papua, khususnya umumnya untuk teman-teman pecinta ikan hias maupun yang bergelut di bidang ekspor udang lobster. Oke, selamat menikmati videonya, dan apabila dalam video yang saya buat hari ini ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, silahkan tulis komentar. Oke, ini saya buatkan skema untuk perakitan kolam ya. Kolam ini paling bagus dipakai untuk penampungan udang lobster. Kolam kita bentuk persegi panjang, bisa langsung satu kolam dengan satu filter atau bisa ditambah dengan dua. Ini ketinggian kira-kira 40 cm dengan panjang kira-kira sekitar 3 meter. Untuk lebar kira-kira sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Oke ya. Setelah sudah jadi seperti ini, baru kita pasang pipa. Yang pertama yaitu pipa semburan. Tapi sebelumnya kita buat untuk filternya dulu. Ini kita buat filter sekarang, filter yang berada di bawah dahulu dengan sistem dorongan pompa. Posisi filter harus berada di bawahnya ini, di bawahnya kolam ini. Jadi ini turun kira-kira sekitar 50 cm. Baru kita buat filter di sini. Oke, filter dibagi menjadi 4 kotak, 1 2 3 4. Yang pertama, dari pompa ini kita buat air pembuangan dari sini ya. Ini kita bisa pakai pipa 3 in. Baru untuk belok ke sininya itu dioper menjadi pipa 4 in sini. Nah, untuk menyambungkan lagi yang untuk kolam yang nomor 2, ini dari sini kita buat 3 in juga dengan keluarnya 4 in. Jadi pipa 3 in keluar 4 in. Dari sini baru pipa masuk ke dalam filter ini, jatuh di sini. Oke, ini jadi yang lurus ini adalah pipa 4 in ya. Pipa 4 in, yang ke atas pipa 3 in dengan penataan pas lurus dengan lantai. Jadi di sini dipasang pakai T. Jadi untuk mengatur tinggi rendahnya kolam ini nanti, ini memakai pipa 3 in yang di sini dipasang secara tidak permanen. Jadi bisa dicopot, bisa dipasang, bisa ditinggikan, bisa diturunkan. Habis itu untuk filter, ini setelah air masuk ke sini, kita buat lagi filter di sini. Nah, oke ya. Perhatikan di sini. Pertama yaitu kasih lubang di sini. Ini adalah lubangnya. Oke ya. Kita buat begini ya, biar jelas. Ini di sini kasih lubang. Yang keduanya dia naik ke sini. Jadi tidak boleh langsung ke atas. Yang keduanya di sininya buntu. Jadi kalau digambar secara
secara detail begini bentuknya. Filternya itu dibagi menjadi 4. Ini air turun dari atas ya. Di sini dikasih sekat. Air masuk dari sini, keluar lagi dari sini. Nah, antara tingginya ini ya, tinggi sekat yang pertama dengan sekat yang kedua ini boleh sama, boleh dipendekkan. Kalau ini tingginya sama, di sini buat lubang. Oke, kita buat biar mudahnya, tidak usah pakai lubang, tapi dibuat tinggi rendahnya ya. Jadi ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Kira-kira antara ini pipa tembok ini sama tembok ini kira-kira selisih sekitar 50 cm. Seandainya di sini dengan kedalaman 3,5 meter, berarti di sini dipasang 3,20 cm lah minimal lah ya, sekitar 3,3 lah gitu. Habis itu setelah ini air turun dari sini, kita buat lagi sekat di sini dengan lubang di bawah juga, baru pompa dorongan dari sini. Ini pompa ini yang mengarah ke kolam. Jadi air jatuh dari sini, dia masuk ke sini, ya, masuk ke sini, baru air itu naik ke sini. Oke, kita kasih panah biar nggak bingung. Baru dia naik ke sini, ini turun ke sini, baru dipompa ke kolam dengan penataan filter. Yang pertama dikasih filter dengan di bawahnya karang-karang, kedua tidak dikasih filter, ketiga dikasih filter. Jadi melalui proses 2 kali penyaringan dengan filter atau memakai spons. Dengan pemasangan di bawahnya itu tetap untuk karang, untuk pasir dan lain-lain sebagai filter utamanya tetap dilaksanakan, tetap dibuat. Oke, dari sini, dari kompa ini ya, berarti kompa ini posisinya di sini. Setelah itu dari kompa ini kita tarik pipa kira-kira 2 in ke sini ya, dibagi menjadi 2 karena ini kolamnya ada 2. Kalau kolamnya ada 3 dibagi menjadi 3. Kalau kolamnya ada 4 berarti dibagi menjadi 4. Oke, ke sini. Nah, setelah itu keluarnya yang perlu kita perhatikan. Keluarnya kita memakai, ini kan pipa 2 in. Nah, ini keluarnya ini memakai pipa setengah in. Pipa 0,5 inch. Jadi di sini dipasang T. Ya, dipasang T yang dari 2 in keluar setengah in. Dipasang 2. Jadi nanti dorongan airnya itu nanti bisa merata. Jadi air masuk dari sini, dari ujung sini didorong oleh pompa ini ya, karena dari 2 in ke setengah in kan kenceng. Ini didorong, baru di sini dipasang pipa dengan penyetingan tinggi rendahnya ngikutin sesuai dengan selera kita ya, tergantung besar kecilnya. Jadi air mengalir dari sini masuk ke sini, langsung turun masuk ke filter yang ada sponnya ini tadi, baru masuk ke bawah, turun lagi di filter dengan spon lagi, baru didorong oleh pompa. Begitu proses pembuatannya. Mudah-mudahan mengerti. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Oke ya, ini demikian tadi video cara membuat kolam lofter yang baik dengan kualitas ekspor. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lihat video kolam yang sebenarnya. Yang saya tandain merah itu adalah tanda semburan yang dari pipa 2 in keluar setengah in. Sedangkan yang ini adalah lubang pembuangan dari kolam yang masuk ke dalam filter.
saluran ini adalah filter air yang dibagi menjadi 4 bagian. Dengan filter pertama dipasang spons, kedua tidak dipasang, ketiga dipasang spons lagi, keempatnya baru pemasangan pompanya sebagai pendorong.